Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran internet untuk membangun usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah suatu usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, industri rumahan, atau badan usaha skala kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari sebuah usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Kategori usaha. Kategori UMKM di Indonesia dibagi berdasarkan kriterianya. Ada 4 kriteria usaha yang dituang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Gambar berikut menunjukkan kriteria dari UMKM. Peran UMKM yang pertama menjadi sarana pemerataan ekonomi, yang kedua sebagai sarana menurunkan tingkat kemiskinan, yang ketiga sebagai sarana pemasukan devisa negara. Keuntungan UMKM yang pertama membuka lapangan kerja baru, yang kedua meningkatkan produk domestik bruto, yang ketiga meningkatkan pendapatan. Adapun permasalahan UMKM yang pertama website pemasaran online, yang kedua aspek legalitas, yang ketiga pembukuan dan pembuatan laporan pajak. Manfaat internet dalam transaksi jual beli online. Menurut data survei dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (PJI) menyatakan bahwa per tahun 2016 lebih dari setengah penduduk Indonesia, yakni sekitar 132 juta orang, telah terhubung ke internet. Secara umum, banyaknya pengguna internet di Indonesia disebabkan oleh berkembangnya infrastruktur dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan gadget. Jika dikaitkan dengan UMKM, tentunya hal ini harus dibidik sebagai peluang. Alasannya, karena pengguna internet dapat dibidik sebagai calon konsumen. Dengan begitu, pemasaran produk UMKM tidak lagi terbatas hanya pada tempat offline, tetapi bisa dikembangkan lebih luas. Tujuan dari digital marketing adalah mengembangkan skala pasar hingga mampu merambah ke pasar global. Selain itu, hal ini telah mengubah cara penjual untuk melakukan bisnis dengan pelanggan, yakni proses penjualan tidak perlu dilakukan secara tatap muka dan tidak perlu membuka toko offline. Digital marketing menjadi hal yang penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan strategi pemasaran guna menarik konsumen yang berada di dunia maya. Ketika penjual dan pembeli berada di garis yang sama, keduanya dapat saling menjangkau, kepuasan pelanggan dan pelayanan dapat terpenuhi. Keunggulan digital marketing yang pertama, target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, bahkan kebiasaan. Yang kedua, biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Yang ketiga, jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografi. Yang keempat, dapat diakses kapanpun, tidak terbatas waktu. Kelemahan digital marketing. Yang pertama, mudah ditiru oleh pesaing. Yang kedua, materi promosi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif. Yang keempat, belum semua orang menggunakan teknologi internet atau digital. Brand image adalah keyakinan, ide, atau kesan seseorang terhadap sebuah brand produk karena berpengaruh terhadap pilihan konsumen untuk menentukan produk mana yang akan mereka beli dan mereka gunakan. Berikut langkah-langkah untuk membangun brand image. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.